Pemilik nama lengkap Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Buya Hamka adalah sosok yang dikenal sebagai ulama dengan pemikiran-pemikirannya yang cemerlang. Beliau lahir di desa Tanah Sirah pada tanggal 16 Februari pukul 19:08 Masehi atau bertepatan dengan 13 Muharram 1362 Hijriah. Buah pemikiran beliau tercatat dalam karya-karyanya yang meliputi berbagai bidang. Beberapa karya beliau, antara lain tasawuf modern, lembaga budi, falsafah hidup, beliau tulis tahun 1950, lembaga hidup tahun 1962. Tafsir Al-Azhar Juz 1 hingga Juz 30 berupa kitab tafsir Al-Quran yang ditulis saat beliau dalam tahanan politik era Orde Lama karena menentang komunis, dan buku berjudul Ayahku, Riwayat Hidup Dr. Haji Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera, ditulis tahun 1958. Karya-karya Hamka yang sangat bervariasi mencerminkan pemikirannya yang luas dan mendalam terhadap berbagai masalah, terutama tentang keislaman, pendidikan, nasionalisme, dan politik. Pemikiran Buya Hamka dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pemikiran Hamka menjadi acuan bagi banyak pihak. Menurut Hamka, tugas seorang pendidik, yaitu sosok yang membantu mempersiapkan dan mengantarkan peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Pada dasarnya, sosok pendidik menurut Hamka yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan Islam adalah orang tua, guru, dan masyarakat. Adapun pendidik yang baik, menurut Hamka harus memenuhi syarat sekaligus kewajiban sebagai seorang pendidik, yaitu berlaku adil dan objektif, memelihara akhlak al-karimah, berpenampilan baik dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela, menyampaikan seluruh ilmu yang dimiliki, tanpa ada yang ditutup-tutupi untuk kebaikan peserta didik. Memberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan tempat dan waktu, sesuai dengan kemampuan intelektual dan perkembangan jiwa mereka. Tidak menjadikan upah atau gaji sebagai alasan utama dalam mengajar peserta didik. Tanggung jawab kepada baik atau buruknya pekerjaan. Menanamkan keberanian budi dalam diri peserta didik, yaitu menyatakan suatu perkara yang diyakini sendiri kebenarannya, tidak takut gagal. Buya Hamka juga menekan aspek uswah, memberikan contoh budi pekerti yang baik kepada peserta didik. Artinya seorang guru tidak saja memberikan pelajaran sekolah, namun juga memberikan contoh dan suri tauladan akhlak yang baik kepada murid-muridnya. Karena itulah kekuatan dan roh dalam pendidikan menurut beliau. Jika guru gagal memberikan suri tauladan akhlak dan budi pekerti kepada murid-muridnya, maka jangan salahkan jika para murid pun akan lebih tidak bermoral sebagai hasilnya. Ibarat pepatah Melayu, guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari. Sehingga guru benar-benar dituntun untuk mampu menjadi figur contoh dan panutan bagi peserta didiknya dalam lapangan kehidupan yang lain. Seperti di bidang politik, pemikiran dan tindakan politik Hamka dibangun atas kesalingterikatan agama dengan politik dan keleluasaan menentukan format politik yang sesuai tuntutan zaman. Dengan paradigma tersebut, Hamka melakukan sintesis Islam demokrasi melalui konsep demokrasi takwa. Beliau juga menolak tegas ide sekularisme dan komunisme.
serta secara umum menerima konsep hak asasi manusia dan nasionalisme, meski dengan berbagai catatan. Terhadap nasionalisme, Hamka menekankan bahwa pembatasan nilai-nilai kemanusiaan harus ada agar semangat kebangsaan tidak justru membawa kepada penjajahan dan eksploitasi terhadap bangsa lain. Kemerdekaan bagi Hamka adalah sebuah kewajiban hakiki yang wajib diperjuangkan dan diraih. Sehingga beliau menolak segala bentuk penjajahan manusia atas manusia lainnya. Beliau juga menjunjung tinggi prinsip persatuan yang berdasarkan sikap saling menghormati keyakinan masing-masing atau yang dikenal sebagai prinsip lakum dienukum waliadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Di sisi lain, dalam praktis non-politiknya, beliau berkiprah banyak melalui perannya di Majelis Seni Budaya Islam dan Majelis Ulama Indonesia. Ia pun turut andil dalam penyebaran ide Muhammad Hatta di Demokrasi Kita, yang ditulis tahun 1960, yang memicu perubahan besar dalam politik nasional saat itu. Tulisan Bung Hatta tersebut dicuatkan secara luas melalui majalah Panji Masyarakat yang beliau pimpin sebagai kritik terhadap pemerintah Orde Lama yang dianggap tidak demokratis. Pemikiran-pemikiran cemerlang dan perjuangan Hamka dalam bidang keislaman, pendidikan, nasionalisme, dan politik patut dijadikan tauladan. Dalam salah satu karyanya, Pustaka Panji Mas, Hamka menulis, nahkoda yang baik bukanlah yang pandai mengemudikan kapal, tapi yang mengetahui rahasia lautan. Kalimat ini menyiratkan bahwa dalam menuntut ilmu maupun dalam kehidupan yang diperlukan bukanlah permukaannya saja, namun pengetahuan yang luas dan dalamlah yang akan menjadikan kita pribadi yang lebih bijaksana.